warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Dewasa Ardian Nurjayat dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Prodi MTP 3A. Pada kali ini saya berada di workshop dari PPI Madiun dan akan menjelaskan mengenai pengecekan harian dan pengenalan dari komponen-komponen yang berada di kereta infeksi. Untuk kereta infeksi di PPI Madiun sendiri digunakan untuk kereta latih bagi para taruna-taruni di PPI Madiun. Sekarang saya berada dekat pada kereta infeksi. Untuk kereta infeksi ini memiliki 2 kabin dan 2 engine. Sebelum kita melakukan pengoperasian, kita melakukan pengecekan terlebih dahulu pada bagian sekitar luar dari kereta infeksi ini. Untuk kereta infeksi di PPI Madiun ini mulai dinas pada tahun 2005 dan memiliki berat kosong yaitu 27.500 kg. Lalu di bagian sebelah dari knalpot ini terdapat tangki auxiliary reservoir dan kita cek bahwa aman kondisinya. Terus pada bagian sini terdapat cylinder brake, kita cek juga, dan di sini ada distributor valve. Kita cek semuanya dalam kondisi aman. Dan pada bagian bawah ini terdapat stop block untuk memastikan bahwa kereta ini berhenti dan tidak akan berjalan saat kita tinggal lagi. Pada bagian sini kita bisa membuka kompartemen engine lagi. Di sini terdapat radiator. Kita cek secara visual dan diraba apakah ada kebocoran atau tidak. Kalau ada kebocoran nanti akan bisa mengganggu pada bagian engine. Terus juga kita melihat di bawah ada kebocoran air atau tidak, kebocoran oli atau tidak, dan selang-selang juga dicek ada kebocoran atau tidak. Setelah itu kita tutup kembali pintunya, pastikan bahwa pintu tertutup dengan rapat. Sudah itu kita juga bisa mengecek pada bagian bawah, pada bagian pengereman aman atau tidak, ada keretakan atau tidak. Setelah itu di sini juga ada main reservoir, kita cek bahwa aman. Dan di sini ada semboyan 21 untuk memastikan akhiran kereta bahwa, dan ini tuh harus terpasang. Lalu pada bagian sisi sebelahnya, pada sisi engine, kita cek juga. Kalau di sini terdapat tangki dan kabel-kabel untuk dieselnya. Dan di sini kita cek juga pada bagian kabel. Terus ada pipa-pipa, dicek ada kebocoran atau tidak, kabel telah terpasang dengan aman atau tidak, dan untuk tangkinya kita cek juga bahan bakar ini terisi atau tidak. Kalau belum terisi maka kita harus isi untuk saat pengoperasian nanti. Dan setelah itu kita tutup kembali dengan rapat. Dan pada bagian sini kita bisa mengecek pada bagian perangkaian. Dan di sini yaitu coupler, kita cek aman atau tidak. Terus pada bagian insulating hook atau bisa disebut dengan LH3, kita cek setelah pada posisinya atau tidak dan memastikan bahwa ini aman untuk saat nanti kita akan mengoperasikan kereta infeksi. Dan pada bagian atas kita mengecek pada bagian lampu, wiper, dan bagian lainnya. Selanjutnya kita cek juga bagian atas dari kereta infeksi dan dilihat-lihat bahwa semuanya sudah aman atau belum. Setelah semuanya aman maka kita siap untuk mengoperasikan dari kereta infeksi. Untuk membuka dari kereta infeksi sendiri kita arahkan gagang pintu ini ke bagian atas. Jika ke bagian bawah maka seperti pintu-pintu biasa. Sekarang saya berada di kereta infeksi untuk pengenalan pada komponen-komponen di kabin masinis. Di sebelah sini terdapat kabin masinis. Pada bagian kabin masinis ini yang pertama yaitu display engine. Display engine ini pada bagian ini kita on-kan untuk menyalakan dari kereta infeksi, lalu kita tekan pada bagian yang ada lingkaran ini, kemudian pada bagian ini yang ketiga lalu akan muncul
tekanan baterai, tekanan oli, tekanan air, dan lain-lainnya. Lalu di sini terdapat speedometer untuk mengetahui bahwa kecepatan dari kereta inspeksi ini. Kalau di PP Maju sendiri untuk kecepatannya hanya 5-10 km per jam untuk menghindari keanjlokan pada tikungan-tikungan. Lalu di sini ada voltmeter, ini untuk indikator pada bahan bakar. Ada E setengah lalu F. Lalu di sampingnya terdapat BP dan MR atau brake pipe dan main reservoir. Untuk BP ditandakan dengan warna hitam dan MR yaitu dengan warna merah. Untuk MR nilainya yaitu 9,2 untuk normalnya. Jika untuk cut in-nya yaitu 7 dan cut off-nya yaitu 9,2. Jika terus BP atau brake pipe memiliki nilai 5 bar. Kemudian cylinder pressure atau yang digunakan untuk mengetahui tekanan pengereman dengan standar pengereman yaitu 3,8. Kerja dari cylinder pressure dan BP yaitu berlawanan. Jika kondisi tidak mengerem, BP 5 dan cylinder pressure 0. Namun jika melakukan pengereman, BP turun dan cylinder pressure akan naik. Lalu di sebelah kanannya ada voltmeter yang digunakan untuk mengontrol tekanan DC. Lalu ada jam yang digunakan untuk masinis. Lalu terdapat buzzer yang jika kalau masinis tidak mengerjakan treatmentnya, maka nanti buzzer akan bunyi. Lalu ini merupakan lampu indikator. Yang pertama yaitu lampu engine run 1, lampu engine run 2, lampu treatment, lampu inverter fault, handbrake. Lalu di sini adalah master control, dan di sini yaitu master key yang di-on-kan untuk mengendalikan dari kereta inspeksi dan agar bisa menggerakkan dari master control. Dan untuk sebelah kanan ini terdapat resolver handle yang digunakan untuk forward untuk maju dan reverse untuk mundur. Dan di sini terdapat master handle untuk maju untuk P1, P2, P3 dan P4, dan untuk mundur yaitu P1 sampai P6, dan untuk 7 untuk emergency brake. Dan di sini terdapat switch control. Yang pertama yaitu wiper switch, lalu headlight, fog light, baterai on atau off, emergency stop, lalu signal light, reset, emergency light off atau on, dimmer, dan room light. Lalu ada horn untuk membunyikan semboyan 35. Dan di sini terdapat radio lokomotif yang digunakan untuk dapat digunakan pada intervensi panggilan, lalu LTS, PC, dan lain-lainnya yang bisa digunakan untuk menghubungi dari stasiun terdekat. Ini merupakan auto switch dari DS1 dan DS2 untuk menghubungkan ke motor traksi. Dan di sini terdapat panel back control atau juga bisa untuk mengontrol dan mengecek pada bagian pengereman. Dan di bagian sini terdapat inverter. Dan di bagian sini terdapat panel kontrol untuk kelistrikan di kereta inspeksi sendiri. Untuk men-on-kan atau menyalakan dari panel kontrol ini yaitu dari kiri ke kanan ke arah atas semua, dan untuk bagian kanan atas terdapat AC. Dan untuk mematikan arah sebaliknya dari kanan ke kiri. Di sini terdapat ruang engine yang bisa digunakan untuk mengecek aki, oli, dan baterai. Lalu ada handbrake yang bisa digunakan untuk emergency brake. Dan di sini juga bisa untuk mengecek radiator. Sekian, terima kasih.